Real Madrid baru saja mengakhiri laga pramusim keduanya dengan kekalahan. Menghadapi Barcelona, sang setero abadi, Real Madrid tumbang dengan skor 2-1. Kekalahan melawan Barcelona sejatinya sangat disayangkan. Selain karena gengsi dalam laga bertajuk El Clasico, Madrid dihantam fakta kalau mereka menurunkan para pemain andalan mereka di laga ini. Seakan menjadi kebiasaan baru, Madrid memang tidak suka ngegas duluan. Namun demikian, mereka telah membuktikan keseriusan memenangkan gelar ketika musim bergulir. Musim lalu Madrid juga melempem di awal, tapi kemudian di atas angin pada akhir musim. Apakah melempemnya Madrid ini sekedar strategi pura-pura belaga dari Carlo Ancelotti? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Berakhirnya musim 2023-2024 menandai akhir musim yang begitu bersejarah buat Real Madrid. Banyak orang tampaknya setuju kalau El Real begitu dominan sepanjang musim kompetisi 2023-2024 berlangsung. Pasukan putih ibu kota berhasil menggondol trofi Liga Champions sekaligus La Liga secara bersamaan. Start yang lambat nyatanya tidak menyurutkan semangat pasukan Carlo Ancelotti mengarungi musim kompetisi 2023-2024 La Liga. Madrid yang sempat kesusahan di awal akhirnya berhasil merengkuh trofi dengan dominan. Klub asal ibu kota menasbihkan diri sebagai jawara dengan 4 pertandingan Liga tersisa. Papan klasemen akhir La Liga bisa jadi gambaran nyata bagaimana dominannya Madrid musim lalu. Si Putih total mengemas 95 poin dari 29 kemenangan, 8 hasil seri dan hanya 1 kali kalah. Tabel klasemen akhir juga menunjukkan margin cukup besar, yakni 10 poin dari Barcelona yang finish sebagai runner-up. Beralih ke Liga Champions, Madrid juga telah berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai rajanya kompetisi paling elit antar klub Eropa ini. Di fase grup, pasukan Don Carlo membabat habis semua laga grup C dengan catatan selalu menang. Praktis ini membuat Madrid melangkah ke babak gugur sebagai juara grup dengan 9 poin. Leipzig, Manchester City, dan Bayern Munchen tampak seperti lawan yang tidak ada artinya buat Los Merengues. Semua lawan dibabat habis Real Madrid tanpa ada satupun yang berhasil berikan luka. Madrid menjadi klub kedua yang berhasil juara UCL tanpa terkalahkan, menyusul jejak Barcelona pada musim 2005-2006. Berakhirnya musim 2023-2024 yang begitu dominan buat Madrid nyatanya tak mengendurkan semangat berburu pemain tim ini di bursa transfer. Memang Madrid tidak begitu aktif di bursa musim panas kali ini. Namun, klub berjuluk Los Blancos tetap bertekad merampungkan sejumlah agenda yang berkaitan dengan mega proyek Galactico Chile 3 mereka. Kedatangan Kylian Mbappe dengan status bebas transfer pada awal bulan Juli kemarin menjadi pertanda dimulainya era Galactico Chile 3. Sebelum Mbappe, Madrid memang telah membangun proyek ini dengan sangat ambisius. Sejumlah nama seperti Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, dan beberapa nama lainnya menjadi bagian penting dalam proyek ini. Tujuan Real Madrid pada Galactico edisi kali ini cukup simpel, melakukan regenerasi untuk para penggawa yang sudah menua. Kedatangan Mbappe telah membuka lembaran baru itu untuk Real Madrid. Kendati begitu, Madrid masih tetap ambisius memburu mereka-mereka yang punya potensi ikut ambil bagian di proyek Galactico ini. Alphonso Davies, Florian Wirtz, Trent Alexander-Arnold, dan beberapa nama lain santer dikaitkan dengan raksasa Spanyol itu. Pihak klub mungkin boleh berdalih kalau mereka sudah menyetop aktivitas belanja. Namun dengan proyek seambisius Galactico rasanya masih ada cukup waktu buat Real Madrid mengamankan sejumlah pemain yang santer dikaitkan dengan mereka. Pasca mengakhiri musim 2023-2024 dengan catatan mengerikan, Real Madrid diprediksi akan makin garang musim depan. Apalagi setelah melihat kedatangan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu. Real Madrid digadang bakal menjadi klub yang sulit dikalahkan musim depan.
Namun secara persiapan Madrid sepertinya tidak bisa dibilang istimewa. Klub asal ibu kota Spanyol itu punya agenda memainkan 3 laga pramusim sebelum kompetisi dimulai. Sayangnya 2 laga pertama tidak berjalan baik. Madrid tumbang 2 kali melawan AC Milan dan Barcelona. Di laga pertama Madrid langsung dihantam 1 gol tanpa balas oleh AC Milan. Catatan merana Madrid bertambah parah ketika mereka kembali tumbang di laga pramusim kedua melawan Barcelona. Kali ini Madrid menyerah dengan skor 2-1 melawan seteru abadi mereka itu. Carlo Ancelotti sempat bilang kalau laga pramusim tidak banyak berarti buat Real Madrid. Tidak ada pula percobaan taktik untuk 2 laga yang dimainkan Madrid ini. Bagi Don Carlo, laga uji coba hanya jadi ajang penilaian kebugaran para pemainnya. Untuk itu, ia tidak mau ambil pusing terhadap 2 kekalahan Madrid. Namun, kalau dibilang Madrid tidak serius menghadapi laga uji coba, mengapa pula mereka menurunkan pemain-pemain inti di laga uji coba? Laga melawan Barcelona jadi yang paling kentara. 7 pemain senior menghias line up Madrid dalam laga melawan Barca. Antara lain Thibaut Courtois, Eder Militao, Antonio Rudiger, dan Luka Modric. Namun, statistik dan hasil akhir pertandingan menyatakan hal mengejutkan. Barca yang justru menurunkan banyak pemain binaan La Masia berhasil memenangkan laga. Pau Victor yang mencetak gol di laga ini bahkan bukan termasuk pemain senior di klub Katalan, melainkan pemain akademi yang belum lama mendapat kesempatan main di tim utama. Catatan buruk Real Madrid dalam 2 laga pramusim 2024-2025 membuat tim asal Spanyol ini sedikit diremehkan jelang bergulirnya musim kompetisi. Namun sebagaimana yang dikatakan Carlo Ancelotti, pramusim sejatinya tidak penting-penting amat buat Real Madrid. Belum di awal seakan telah menjadi kebiasaan baru buat Los Blancos. Total ada 4 laga pramusim yang dimainkan Real Madrid jelang musim kompetisi 2023-2024 bergulir. Hasilnya pasukan Don Carlo meraih 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Rentetan permasalahan cedera sempat membuat klub asal ibu kota gagal meraih hasil maksimal di sejumlah laga awal. Hasilnya Madrid mengawali kompetisi dengan start yang lamban. Namun semakin kompetisi mendekati akhir, Real Madrid tancap gas. Pada akhirnya mereka berhasil memenangi kompetisi La Liga, sekaligus mengawinkannya dengan trofi Liga Champions ke-15 mereka sepanjang sejarah. Madrid telah membuktikan bahwa start yang lamban dan melempem tidak menjadi jaminan mereka gagal merengkuh gelar di akhir musim. Khusus untuk musim 2024-2025 bisa jadi Ancelotti menerapkan strategi yang sama. Pelatih asal Italia itu bilang tak terlalu mempedulikan hasil laga pramusim. Yang terpenting baginya adalah bagaimana caranya Real Madrid bisa kompetitif ketika musim sudah bergulir. 2 kekalahan di laga pramusim tidak menjadi jaminan Madrid bakal melempem di musim 2024-2025. Itulah dia ulasan mengenai performa melempem Real Madrid di awal musim yang mungkin saja menjadi strategi baru El Real dalam menghadapi musim kompetisi yang sesungguhnya. Bagaimanapun, laga pramusim tidak bisa jadi tolak ukur pasti performa sebuah tim. Apalagi khusus Real Madrid, banyak penggawa mereka yang belum bisa hadir karena masih menjalani liburan setelah jeda internasional. Musim lalu Madrid telah membuktikan bahwa pramusim dan awal musim yang buruk tidak jadi jaminan kegagalan suatu tim. Musim ini mereka melempem di laga pramusim dan akan segera mengawali kiprahnya di kompetisi resmi. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah Madrid bisa meraih gelar lagi terlepas bagaimana performa mereka di laga pramusim? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.